Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bukan setetes tinta, tak akan kugubah sebaik puisi. Kalau bukan karena cinta, tak mungkin kami hadir di sini. Alhamdulillah. Bismillah awalan kata, alhamdulillah amma ba'dahu. Salam sejahtera buat para pemirsa sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Saliuddin Hasim Official yang kami muliakan, Ramadan adalah merupakan bulan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, hambanya, untuk meraih sebesar-besar pahala di dalamnya. Alhamdulillah, masih dengan narasumber yang sama. Alhamdulillah. Seorang pemuda yang hilang, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala petunjuk menemukan Islam, dan dari Islam inilah kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajatnya. Ahlan wa sahlan. Assalamualaikum Ustaz Dayat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifal hal? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Sebelum kami mengajukan beberapa pertanyaan, mohon barangkali berkenan untuk membacakan kepada pemirsa ayat yang paling disukai. Allah. Satu atau beberapa ayat sebagai pembuka. Fadhal. Astagfirullah. Surat apa nih Ustaz? Surat apa ya? Yang paling disukai. Paling disukai. Yang kecil yang ya, ada salah satu surah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin. Syukran jazakumullah khair. Ustaz Dayat, setelah antum belajar Islam, tentu pengetahuan bertambah. Alhamdulillah. Ya. Saat antum berada di tanah Jawa, apakah hanya fokus konsennya itu menuntut ilmu sambil bekerja, ataukah kemudian sudah mulai mempraktekkan pengetahuan agamanya sedikit demi sedikit? Betul sekali. Iya. Fadhal. Alhamdulillah Ustaz, alih kesempatannya hari ini, oleh kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita telah diberi kesempatan mempertemukan kita dan telah memberikan sedikit waktu untuk saya bercengkrama dengan Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Ya, sedikit cerita. Setelah pada saat itu saya sudah mengenali Islam lewat buku-buku yang saya beli kemarin yang lalu saya jelaskan Ustaz ya. Nah, di situ perbedaan antara fikih, hadis, Al-Quran. Ternyata di situ kita tidak sembarang mengangkut pautkan antara bahasa daripada Al-Quran dan hadis. Ternyata hadis itu lahir karena rasa sulitnya kita memahami Al-Quran, Ustaz. Iya. Saya baru tahu. Nah, kita sekarang rata-rata
sok-sok mau mengartikan Al-Quran. Rasulullah saya sudah jelas-jelas mengeluarkan hadis dari mulutnya supaya kita tidak susah mengartikan daripada ayat-ayat yang tadinya surah di sini ada, surah yang di sebelahnya pasti ada. Dan itu untuk bahasa-bahasa manusia pada saat ini tidak bisa. Saya tentu meyakini disitulah kebesarannya daripada ayat Allah, bahwa ayat Allah itu bukan manusia yang mengartikan, tapi dialah yang maha pencipta yang mengartikan sendiri lewat sosok manusia yang ditunjuk, yaitu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Ya, singkat saya ceritanya, pada saat itu ketika saya sudah baca kiri kanan dan dengan secara tidak sengaja, dan memang sengaja apa tidak sengajanya juga, itu saya terapkan dalam kehidupan dunia sales saya. Dan otomatis antara sales dengan kebiasaan Islam itu bertolak belakang, Ustaz. Yang tadinya kita berani cuan, masuk dihukum riba nih, Ustaz. Nggak bisa lagi. Ini nggak cocok gaji seperti ini. Kita kerja cari uang, kita konsumsi jadi dosa, uang riba. Nggak cocok. Pada saat itu penjualan sudah mulai turun. Anjlok. Karena sudah tahu hukum Islam, Ustaz. Dengan sendirinya. Fikih kan mengajarkan seperti itu. Hukum riba ini kencang. Kita dipertanyakan berapa keuntungan, berapa kerugian orang. Disaksik sama Allah, timbangannya, sudah neraka jahanam kita dapat, Ustaz. Ya, sedikit cerita saya terapkan dalam hidup. Penjualan anjlok, yang tadinya promotor the best area dibilangi promotor gila. Kalau menjual itu jual unit handphone, hilang dari tempat, tiba-tiba dicari mana si Roy, tiba-tiba sudah ada jualan 5, 6, diam-diam menjual. Jadi pada saat itu saya selain untung di showroom, saya untung di luar, Ustaz. Pada saat belum dapat kenal Islamnya, yang tadinya saya beli anti gores modal 5.000, saya jual 200.000. Modal pukul-pukul tinju. Jadi sales yang di Jakarta itu jangan mau dibohongi pembeli. Karena saya mantan sales, Ustaz. Yang tadinya beli memori 64 GB waktu itu kalau tidak salah. Memori 64 GB saya beli 145, saya jual 600.000, Ustaz. Modal bicara sales, lidah berbisa, Ustaz. Cuan banyak tak jadi masalah sebelum Islam, ya, sebelum kenal Islam. Tapi setelah itu sudah mulai diterapkan sholat 5 waktu, alhamdulillah dijaga. Yang tadinya sholatnya bertukar-tukar, alhamdulillah sekarang sudah mulai pada saat itu sudah mulai baik, atau menyesuaikan dengan kondisi waktu sholat sudah baik. Saya terapkan dalam hidup, jadi sudah mulai tidak cocok dengan kehidupan sales. Dengan sendirinya penjualan anjlok, menurunnya performa, sehingga pada saat itu saya terjadi pengurangan pekerja, pemecatan, karena penjualan sudah mulai berkurang, ya. Tapi pada saat itu akhir-akhir saya sudah mulai dengar akan dipecat, akan dikeluarkan dari pekerjaan. Pada saat itu saya makin penasaran Islam, Ustaz. Saya cari rumahnya Ustadz Ali Hidayat yang lagi viral kan, yang hafal posisi ini, ayat ini, nomor berapa, sampai hadis pun dia tahu. Ketemu. Dan beliau tinggal di daerah Bekasi, Ustaz. Nah, dari Jakarta saya mau ke Bekasi itu kurang lebih makan waktu, kalau tidak macet, 6 jam, Ustaz. Bekasi kota, Bekasi kabupaten. Bekasi kota. Ya, saya kan di Bekasi juga. Ya. Di Bekasi kota. bagian mana Bekasinya? Saya kurang hafal sekarang. Wah. Sudah lupa. Ya, intinya Bekasi. Intinya Bekasi. Terus. Pada saat itu
dari tempat tinggal daerah itu daerah Grogol. Saya naik Grabik atau naik motor pergi ke stasiun busway. Naik ke stasiun busway kurang lebih 2 kali naik busway, pindah tempat terminal dari ke terminal ini ke terminal lain, terus tiba di kereta saya antri lagi, tunggu kereta pemberangkatan Bekasi. Nah itu sudah berapa jam? Kurang lebih 2-3 jam lah perjalanan. Ketika saya sudah sampai di terminal kereta Bekasi, sudah tiba di sana, saya naik Grabik lagi atau naik motor. Kalau bilang orang ojek. Nah, naik Grabik ke sana kurang lebih setengah jam, Ustaz. Jadi kurang lebih perjalanan itu ya 3-4 jam atau bahkan 6 jam kalau macet, Ustaz. Sampai di sana jadi saya berangkat dari Grogol jam 2 siang. Sampai di sana kalau tidak salah maghrib, Ustaz ya. Sholat maghrib. Nah nanti setelah ba'da maghrib sudah mulai waktu sesi pembelajarannya Ustaz dari Hidayat. Jadi kita beliau tuh kalau lewat rasanya bagaimana, Ustaz? Auranya tuh beda. Seorang sosok yang ilmunya luar biasa, Ustaz ya. Jadi saya pribadi merasakan ini orang yang berilmu. Jadi ada getaran kayak dorongan penasaran yang tinggi mau ambil ilmunya. Pada saat itu saya belajar tadabburi surah Al-Fatihah. Saya dapat satu petikan. Di antara 7 ayat dari surah Al-Fatihah, dari kata basmalah sampai waladhdallin, ada satu kalimat. Nanti kita sesi khusus itu tadabbur surah Al-Fatihah. Mati nih. Astagfirullah. Nanti kita buat sesi khusus ya. Disingkat saja dulu. Singkat dilangkai, Ustaz. Setelah ketemu Ustaz Adi Hidayat, ya, belajar. Jadi dilangkai dulu. Iya, langkai dulu. Ya, seiring berjalannya waktu itu kita belajar sama Ustaz Adi Hidayat kurang lebih saya kurang hafal, kurang lebih mungkin 3-5 bulan kalau tidak salah satu. Mondok di situ. Bolak-balik. Semasa saya tinggal di Jawa. Bolak-balik. Jadi tapi jadwalnya hanya pada saat hari Kamis malam. Setiap hari Kamis. Ya, Kamis malam. Jadi saya sama leader pada saat itu saya sudah atur, Bu, mohon pada saat hari Kamis saya harus libur. Jadi saya tidak mau diganggu. Nah, itu karena saya mau pergi pengajian. Saking pengennya Islam yang baik. Tahan dulu. Pemirsa sekalian, pertanyaan selanjutnya ya. Kita singkat saja. Singkat lagi. Iya, singkat. Kita ambil jalan bypassnya. Setelah antum kembali ke Kolaka. Nah, iya, ke Kolaka. Tinggal sama orang tua. Katanya, Afwan, sambil berbakti ya. Orang tua kan masih non-muslim. Antum menyesuaikan. Mendirikan TPA TPQ di rumah. TPQ ya. Mungkin Taman Pengajian Al-Quran. Ya, Taman Pengajian Al-Quran. Bisa mungkin diceritakan bagaimana penerimaan orang tua. Orang tua kan non-muslim. Nah, terus menerima anak-anak tetangga yang datang belajar mengaji. Apakah orang tua itu tetap memberikan dukungan atau kayak semacam apa begitu, ada rasa tidak senang? Iya, tapi jauh daripada itu saya boleh ceritakan hal yang apa namanya ya? Boleh. Yang selama perjalanan antum mau cerita boleh. Ada satu hal ketika saya mau balik dari Jakarta saat ya. Iya. Ke Sulawesi, ada sesuatu mukjizat yang di luar nalar yang saya tidak pernah duga. Yang diberikan oleh Allah tentunya ya. Pada saat saya mau balik, packing barang semua sudah. Nah, saya pamit sama teman. Ada satu teman di Jawa, salah satu teknik service center HP.
saya servis HP. Saya mau pamit, bilang saya pamit dulu mau pulang ke Sulawesi, sudah mungkin ataukah masih sempat kesini lagi atau tidak ke Jakartanya. Bilang tunggu dulu. Nah, saya kira apa dia mau kasih, Ustaz? Dia ambil amplop, terus dia kasih ke saya. Dia bilang ambil saja ini sebagai uang ongkos di jalan atau apa. Saya bilang jangan, saya tidak terima. Maksudnya ada uang di kantong. Dia bilang kalau kau tidak ambil, kita tidak berteman. Saya kasih ini karena kita teman. Oh begitu. Bilang iya, bukan karena apa. Bilang, ya. Saya ambil dan saya tidak buka, Ustaz. Tidak buka. Saya ke bandara tengah malam, jam 1 malam ya. Ternyata pas penimbangan barang-barang, saya melebihi bobot, Ustaz. Yang tadinya harga tiket cuman saya beli 2 juta ya untuk pulang ke daerah ke Sulawesi, uang udah cukup, Ustaz. Uang udah tidak cukup, kurang pada saat itu cuman dalam kantong itu 2.800.000. Saya mau balik nggak bisa, mau pulang ke Sulawesi ke Jakarta otomatis tiket hangus, otomatis cuma-cuma. Kalau saya tidak ada uang, sudah cuma-cuma uang sudah seperti itu, mau apa lagi? Jadi pada saat itu gimana caranya? Saya mau hubungi orang rumah, sudah tengah malam, pasti tidak ada yang angkat, meminta transfer. Jadi pada saat itu saya berserah diri. Saya kumpul, ada ATM macam-macam, saya kumpul. Terkumpul cuma 300.000 lebih ya, sekian lebih. Nah pada saat saya udah keinget amplop itu. Itu dia, Ustaz. Pada saat saya pusing, saya tidak sengaja pegang, ada amplop. Saya baru ingat, Ustaz. Amplop dikasih sama teman itu saya belum buka. Ketika saya buka, alhamdulillah ya Allah, saya kaget pada saat itu, gemetar, Ustaz. 500.000. Uang yang saya tidak sangka-sangka. Saya tidak buka, tapi setelah saya buka 500.000, alhamdulillah. Dan ketika saya lapor lagi ke pelayanan penimbangan barang, dia juga kasih kurang harga, Ustaz. Jadi dari harga 4 juta sekian, dia kurangi 3 juta sekian. Itu sudah saya sudah rasa kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dari situ saya sudah yakin bahwa Allah itu benar-benar nyata. Pulang ke Kolaka, sampai di rumah minta izin sama orang tua. Saya cerita singkat saja, Ustaz ya. Sampai di rumah ketemu orang rumah, saya minta izin. Kebetulan mama Kristen, saya pun Islam, tapi mama dengan sendirinya tidak tahu kenapa. Silahkan katanya, kamu mau ajar anak-anak di sini, tidak mempersoalkan. Itu mungkin Allah yang jabah atau bagaimana. Itu pun saya tidak pernah minta dan tidak pernah memohon sama Allah agar meluluhkan hati orang tua, tidak pernah. Itu dengan sendirinya Allah kasih mukjizat. Sehingga saya buka TPQ Taman Pengajaran Quran ya. Pada saat itu kurang lebih 15 anak ya saya ajar. Pada saat itu saya sambilan membuka pangkas rambut karena pekerjaan sudah tidak ada. Buka pangkas rambut kurang lebih 6 bulan. Tidak ada perkembangan, Ustaz. Yang namanya anak muda, kalau sudah tidak ada uang, mau kasih orang tua, pusing, Ustaz ya. Sudah mulai lagi muncul pikiran-pikiran melalang buana. ya ini yang tidak bisa saya lepas. Mau merantau lagi. Pada saat itu motor ada satu. Saya tukar sama motornya adik karena motor saya jelek. Saya tukar motornya adik, saya pakai motornya adik, saya pakai alasan pergi jalan-jalan ke daerah sana. Tujuan yang sebenarnya itu, Ustaz ya, saya mau safar ya ceritanya, Ustaz ya. Kalau bahasa Islamnya, saya mau safar itu sampai daerah Ternate. Karena setelah saya searching Google dan segala macam, buka YouTube, ternyata daerah yang ada di sekitaran kepulauan kita ini yang Islamnya luar biasa itu ada di daerah Ternate. Ada salah satu makam pahlawan Islam di sana ya, Ustaz ya. Atau dalam hal ini kayak semacam syekh, Ustaz ya. Siapa? Saya kurang tahu namanya. Hanya kaget saja mau belajar Islam daerah sana. Iya.
belajar. Tidak tahu kenapa ketika saya lewat di daerah Kolaka Utara ini Ustaz ya, tiba di Masjid Agung Lasusua. Musim corona waktu itu. Ya, betul sekali Ustaz. Musim corona. Dan saya selalu Berarti 2020-an ya? betul ya Ustaz, 2020. 2020 awal kalau tidak salah Ustaz. Iya. Tidak Ustaz. 2000 bulan 7-an kalau tidak salah pada saat itu. Juni atau Juli? Juni atau Juli. Pada saat itu saya singgah sholat sambil buka pangkas rambut, pasang kursi. Dengan alat seadanya, otomatis cari makan susah tidak ada. Jadi cuma modal ceritanya mau safari sambil cari uang lewat pangkas rambut keliling. Nah, seperti itu. Tapi tidak tahu kenapa, mungkin salah satu petunjuknya Allah ya. Saya bertemu salah satu sahabatnya Ustadz katanya ya. Namanya Ustadz Kama. Cerita di tangga masuknya Masjid Agung Lasusua itu, dia bilang, kami cerita singkatnya, saya ada teman yang punya pondok pesantren, katanya sekarang santrinya lagi pada pulang karena musim corona. Dia sekarang itu sendiri di daerah pondoknya itu di daerah pegunungan. Di mana? Nanti saya antar kalau mau. Saya pikir dekat dari Lasusua, ternyata saya harus naik lagi ke gunung. Dari Lasusua pergi namanya daerah Totalang katanya. Nah, alhamdulillah naik, saya ketemu sama beliau sendiri yang punya pondok, Ustadz Saliuddin Asim, dan sekarang sudah doktor. Wow, luar biasa. Kembali ke itu TPA gitu. Nanti keliling terus nih. Iya. Lama, dan ditanya sama Ustadz ini, ditanya. Jadi pemirsa, saya ditanya sama beliau, antum mau hanya sekedar singgah di sini atau mau lanjut safarinya? Nah, pada saat itu saya bimbang dan saya tidak kasih jawaban. Beliau bilang kalau mau tinggal di sini tidak apa-apa. Saya juga butuh teman di sini karena lagi tidak ada, istri juga lagi, saya juga baru berduka. Oh begitu Ustaz. Ya. Jadi tinggal sama beliau kurang lebih 1 bulan. Ke depannya anak santri sudah mulai masuk Ustaznya. Pada saat itu sudah mulai masuk, dan saya masih pada saat itu masih ditanya, antum bisanya apa? Dulu apa yang bisa? Saya bilang, Ustaz, paling pada saat itu Ustaz kasih pertanyaan ada pilihan, mau jadi guru penjas apa mau jadi guru TIK komputer. Guru komputer. Saya pikir-pikir, enggak dulu kayaknya kalau jadi guru TIK. Karena basic saya olahraga, saya pilih penjas waktu itu Satya. Jadi orang yang tidak punya legalitas mengajar di sini. Pemirsa, jadi guru abal-abal. Jadi pada saat itu juga jawaban. Jangan sampai pemirsa menanyakan kenapa kita pakai seragam. Iya. Ya, pada saat itu mulai berbaur sama anak santri. Beliau juga kasih ke dalam hal ini kegiatan taklim malamnya, belajar malam, kadang juga sore. Pada saat itu saya belum siap untuk masuk kelas karena belum masuk metode belajar mengajar Ustaz ya. Nah, hanya disuruh saja untuk isi kekosongan anak-anak supaya anak-anak tidak jenuh atau kasih motivasi ya Ustaz ya. Nah, oke lah. Berkembangnya waktu, alhamdulillah saya punya modal makhrajul huruf. Kata Ustaz bagus makhrajulnya ya. Alhamdulillah disuruh bimbing anak-anak yang masih yang masih baca Qur'annya itu masih kurang lancar Ustaz ya. Alhamdulillah dengan uluran tangan beliau juga
saya bisa menyalurkan ilmu saya walaupun sedikit, Ustadz ya. Saya berterima kasih sekali ya, karena saya bisa mendapat pahala jariah. Salah satu pahala yang saya kejar-kejar selama ini itu, Ustadz. Terima kasih. Terima kasih banyak. Iya. Dayat sudah mau berbagi pengalaman dengan kami dan kita semuanya para pemirsa. Terima kasih banyak sudah menonton channel ini. Sungguh banyak cerita dan kisah sebetulnya yang bisa kita jadikan sebagai pelajaran di dalam kehidupan kita semuanya. Semua kita punya cerita, semua kita punya pengalaman. Tinggal bagaimana kemudian cerita-cerita itu kita bisa ceritakan, kita perdengarkan kepada orang lain. Jangan lupa para pemirsa, tonton terus channel ini, berikan like, komen, dan subscribe agar kami terus menemukan para narasumber yang akan menjadi inspirasi bagi kita semuanya. Akhirul kalam, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.